POIKN buka peluang investasi dari Korea Selatan untuk pengembangan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, POIKN, membuka peluang investasi dan kerjasama dengan pihak Korea Selatan, untuk pengembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Sekretaris Otorita IKN Ahmad Jaka Santos Adiwijaya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan audiensi dengan perwakilan dari National Agency for Administrative City Construction, NAAC, asal Korea Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki peluang kerja sama strategis antar kedua lembaga dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Nusantara yang berkelanjutan dan modern, kata Jaka. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat 21 Juni di kantor Otorita IKN di Balikpapan dihadiri oleh Sekretaris Otorita IKN dan delegasi dari NAAC, yang membawa pejabat senior dan ahli di bidang konstruksi dan perencanaan kota dari dua badan usaha pemerintah Korea Selatan, Chiguarante dan Korean Land and Housing Corporation, LH. Diskusi antara kedua belah pihak mencakup berbagai topik, termasuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur, peluang tender investasi dari Korea Selatan, serta penerapan praktik-praktik berkelanjutan yang telah berhasil diterapkan oleh NAAC dalam pengelolaan kota-kota administrasi di Korea Selatan. Menurut Jaka, pentingnya kolaborasi internasional dalam mewujudkan visi Nusantara sebagai ibu kota baru yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Kerjasama dengan NAAC diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat pembangunan Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien, serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, ujar Jaka. Dia menambahkan kepastian investasi di Nusantara yang telah terjamin dengan payung hukum UU Nomor 21 Tahun 2023 mengenai Ibu Kota Negara. Lebih lanjut, Jaka mengatakan bahwa sebelumnya delegasi dari Korea International Cooperation Agency, KOICA, juga melakukan kunjungan ke kantor Otorita IKN Jakarta dan Nusantara. KOICA dan NAAC merupakan dua badan pemerintah Korea Selatan yang bersama melakukan perencanaan dan membangun kota Sejong yang merupakan ibu kota negara baru di Korea Selatan. NAAC dan Otorita IKN juga sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan menandatangani kontrak hibah proyek pembangunan community center di Nusantara yang bernilai 20 juta dolar AS. Menurut Jaka, pertemuan itu merupakan langkah awal dari serangkaian diskusi lebih lanjut yang akan diadakan untuk merumuskan kerangka kerjasama yang konkret. Dengan adanya penjajakan kerjasama ini, diharapkan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara dapat berjalan lebih efisien dan inovatif, serta mampu menjadi contoh bagi pengembangan kota-kota baru lainnya di Indonesia dan dunia, katanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Planning and Coordination Bureau NAAC Park Sang-oke menyatakan antusiasmenya terhadap potensi kerja sama pengembangan IKN. Delegasi NAAC melihat Nusantara sebagai proyek yang sangat menarik dan jumlah peluang yang terbuka lebar, serta berharap dapat berbagi pengalaman serta teknologi yang mereka miliki untuk mendukung kesuksesan proyek ini. Pembangunan kota Sejong dibangun dengan semangat pemerataan pembangunan di Korea Selatan, sama seperti Nusantara untuk Indonesia. Kami, NAAC, ingin membagi pelajaran sukses dan peluang investasi dengan membawa dua perusahaan milik negara asal Korea Selatan, Chiguarante dan LH, kata Park. (1 Agustus 2024) Bandara IKN bisa didarati pesawat narrow-body. Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi optimistis pada 1 Agustus 2024 Bandara, Naratatama, Very Important Person, VVIP, prasarana penunjang Ibu Kota Nusantara, IKN, yang dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, bisa didarati pesawat berbadan kecil atau sempit, narrow-body. Saat ini, menurut Menhub di Penajam, Sabtu, landasan pacu Bandar Udara Naratatama yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memasuki tahap pengerjaan aspal lapisan pertama. Kami optimistis pada 1 Agustus 2024, bandara itu sudah bisa didarati pesawat narrow-body, tambahnya.
Panjang landasan pacu bandara 3.500 meter. Ditargetkan pengerjaan landasan pacu itu mencapai 2.200 meter sampai Juli 2024 dan Desember 2024 pengerjaan selesai 100%. Keyakinan itu diungkapkan Menhub Budi Karya Sumadi saat melakukan peninjauan pembangunan Bandar Udara Naratatama yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pantai Lango dan Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Bandara Naratatama juga bisa didarati pesawat berbadan besar atau lebar, jelas dia, seiring dengan penambahan lapisan aspal yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Bandar Udara Naratatama prasarana penunjang transportasi IKN itu dapat didarati pesawat besar seperti tipe Boeing 777, 3000R dan Airbus A380, dengan landasan pacu didesain sepanjang 3.500 meter dengan lebar 45 meter. Kemajuan pembangunan bandara dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya secara umum, jelas dia, sudah baik dan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan kondisi beberapa pekan lalu, perubahan sudah terlihat jelas terutama landasan pacu dan gedung terminal, katanya lagi. Kemajuan pembangunan gedung terminal masuk tahap pekerjaan atap, elektrikal, dan pipa plumbing, serta pekerjaan kolom, instalasi pipa plumbing, rangka baja, dan dinding termasuk sarana pendukung lainnya. Gedung Terminal Bandara Naratatama prasarana penunjang transportasi ibu kota negara masa depan Indonesia itu dimenonjolkan budaya Kalimantan, demikian Budi Karya Sumadi. Daerah Kalimantan berkembang seusai pembangunan IKN rampung. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Peter Abdullah menilai daerah-daerah di Kalimantan bakal tumbuh dan berkembang seusai pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, rampung dikerjakan, sehingga investor akan datang berinvestasi untuk membangun berbagai fasilitas di daerah itu. Kalau IKN jadi, daerah di sana akan berkembang. Orang akan investasi di sana. Saya berharap daerah sekitar IKN akan tumbuh dan berkembang pasca IKN jadi, kata Peter dalam keterangan di Jakarta, Jumat. Menurut dia, pemerintah tidak bisa berharap banyak investor akan masuk sebelum proyek pembangunan IKN jadi. Investor akan masuk ke IKN dan daerah sekitarnya jika pembangunan infrastruktur dasar sudah selesai, dan masyarakat yang beraktivitas di sana semakin ramai. Kalau bangun kota, siapa, investor, yang mau bangun jalan, bendungan, itu kan barang publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun. Kalau itu jadi, baru orang akan investasi, ujar Peter. Menurut Peter, investor asing bukan penentu jadi atau tidak proyek IKN. Faktor penting untuk keberlangsungan pembangunan IKN adalah konsistensi pemerintah. Pembangunan tidak harus langsung 400 triliun rupiah diguyurkan di sana semua. Bangun kota kan pasti bertahap. Sekarang dibangun dulu kantor, jalan, rumah menteri, nanti bertahap kehidupan kota mulai tumbuh, setelah itu orang akan investasi, katanya. Peter yakin jika pemerintah sudah membangun fasilitas pasar, swasta akan masuk. Ketika masyarakat semakin ramai di IKN, investor akan bangun hotel. Jadi pemerintah harus membuktikan konsistensi membangun ibu kota baru. Sekarang paling penting selesaikan membangun IKN dari infrastruktur dasar, bendungan, jalan. Pelan-pelan IKN jadi dan akan ada investasi masuk, kata Peter. Sebelumnya, Pelaksana Tugas, PLT, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Raja Juli Antoni mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dilakukan percepatan tanpa merugikan masyarakat. Kami siapkan langkah agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tidak dirugikan, ujar Raja di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis 13 Juni. Langkah tersebut disiapkan agar pembangunan IKN bisa berjalan dengan cepat dan tepat waktu, lanjut dia, dan tetap menghargai hak rakyat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, OIKN bakal menyelesaikan proses pembangunan ibu kota negara baru dengan baik. Pembangunan dipercepat secara bersamaan, masyarakat diberlakukan secara baik dan adil sesuai arahan Kepala Negara, tambahnya.